Dan pemirsa, untuk memantau kondisi terkini, kita akan kembali bergabung dengan rekan Wahyu Sikumbang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Lalu ada rekan Agung Sulistyo di kawasan Tanah Datar, Sumatera Barat. Kita ke rekan Wahyu Sikumbang terlebih dahulu di Kabupaten Agam. Bagaimana kondisi terakhir dan perkembangan dari proses pencarian korban? Ya, sampai siang ini proses pencarian terhadap korban dengan menggunakan alat manual dan alat berat, termasuk juga menurunkan Kota Sumbar juga menurunkan cuaca, itu belum membuahkan hasil. Ada beberapa titik yang dicurigai oleh pelacak dan sekarang itu sedang proses penggalian, proses pencarian. Sementara di belakang saya ini juga sedang bekerja alat berat untuk membersihkan material lumpur berupa batu besar seperti ini dari pemukiman. Sementara itu yang di belakang masjid yang di belakang saya itu merupakan di tempat masjid itu ada masyarakat warga yang sedang rapat saat kejadian dan berburu keluar dan di situ banyak korban, banyak yang keluar. Kalau saya tidak keluar itu insya Allah mungkin aman-aman saja. Tapi itu mungkin tidak perlu sampaikan seperti itu ya. Sementara untuk pencarian dua korban lagi dapat informasi di daerah Sungai Buar. Itu juga hampir ada dicurigai ya, ada bau-bau seperti bau jenazah. Itu informasi yang disampaikan dari daerah Masjid Labuang, itu sekitar setengah jam yang lalu. Oke, ini ada berapa banyak alat berat yang diturunkan dalam proses pencarian kali ini? Untuk di daerah sini ada tiga alat berat yang diturunkan. Itu semuanya untuk membuka akses jalan dan membuka saluran minyak, termasuk juga dengan di pantai seperti yang terlihat di depan saya itu. Dan sekarang itu alat berat standby. Tadi sudah bekerja untuk membuka saluran air, termasuk juga membersihkan material banjir berupa batu-batu, kayu dan lumpur yang ada di sawah-sawah warga. Baik. Berarti saat ini proses pencarian masih terus dilakukan. Hingga pukul berapa dilakukan, Wahyu? Ini akan dilakukan sampai pukul 6 atau kalau cuaca mendukung ya. Proses pencarian itu dilakukan sampai pukul 6. Baik. Itu juga. Ini juga jembatan yang ada di sini juga, yang ada di depan saya ini, itu jembatan itu dikeluhkan oleh masyarakat agar direnovasi, dibongkar ulang. Daerah ini kan sudah 2 kali terjadi banjir lahar dinginnya. Warga tidak menyangka yang terjadi pada Sabtu malam lalu lebih besar daripada yang menjelang lebaran bulan lalu. Baik, itu artinya kalau misalnya itu akan dihancurkan, nanti akses akan terputus. Ya, menggunakan jembatan darurat. Okay. Seperti terlihat itu. Jembatannya ada palang di tengahnya. Sementara zaman pembangunannya dulu itu tidak ada palang, lepas saja. Baik. Terima kasih rekan Wahyu. Kita akan melihat ke rekan Agung Sulistyo di kawasan Tanah Datar Sumbar. Rekan Agung, seperti apa proses pencarian korban di sana? Korban itu masih terus berlanjut. Tadi petugas melakukan penggalian pada titik tertentu yang dicurigai di mana ada korban. Dan namun hingga saat ini masih belum ada ditemukan korban. Dan cuaca sendiri di daerah Padesike ini seperti di belakang saya itu adalah Gunung Singgalang. Ini sudah mulai udah gelap dan diperkirakan akan hujan turun karena dia bagian daerah ini sudah mulai mendung di daerah Padesike ini. Dan untuk tim SAR gabungan ini selain melakukan penggalian pada titik tertentu juga melakukan penyusuran sungai yang ada di sekitar area kawasan Padesike ini. Dan seperti kita lihat ini dari beberapa warga ini sudah mulai melakukan pembersihan. Nah, ini menggunakan barang-barang. Ya. Ini dibantu oleh warga tim relawan juga. Ini mereka sudah mulai melakukan pembersihan rumah.
Berarti untuk di kawasan ini ada berapa korban yang akan dicari hari ini? Seperti ini sampai saat ini masih ada 3 korban yang masih dinyatakan hilang. 3 korban. Kalau dari keterangan keluarga, 3 korban ini lokasi terakhir ada di mana, rekan Agung? Jadi lokasi terakhir itu tepatnya tidak jauh depan masjid yang ini. Oke. Ya, jadi ada posisi Oke. saat menuju ke sana. Berarti posisi korban terakhir sebelum hilang, sebelum diterjang banjir bandang ini posisinya di sekitar sini ya? Ya, itu ada rumah hijau di depan masjid itu. Di sebelah rumah bidan ini, rumahnya sudah rata dengan tanah. Sudah rata ya, sudah rata, sudah ada. Baik. Berarti baik. Berarti kemungkinan besar korban ini terseret begitu ya, rekan Agung ya? Ya, betul. Dan 1 korban kemarin ditemukan di tumpukan material bambu ini. Oke, baik. Ya, korban yang masih ketemu di sana. Baik. Berarti untuk fokus pencarian kali ini di pinggiran sungai begitu? Iya, di pinggiran sungai dan menyusuri sungai-sungai yang searah dengan aliran ini. Jadi bisa juga mungkin di daerah bisa tembus juga ke Padang Panjang sungai ini. Namun sampai sekarang untuk tanda-tanda itu masih belum ada bahkan tanda-tanda korban di mana yang teridentifikasi. Namun untuk saat ini di tim dari kepolisian berkemungkinan mengerahkan anjing pelacak untuk melakukan pencarian, untuk membantu melakukan pencarian. Baik, ini 3 orang ini satu keluarga ya berarti? Ya betul. Oke. 3 orang ini satu keluarga. Nah ini tim pemadam kebakaran ini juga sudah melakukan pembersihan di jalan. Ya ini. Baik, berarti masih terus dilakukan, belum ada perkembangan, apakah sudah ditemukan begitu rekan Agung? Sampai sekarang belum ada. Yang terakhir ditemukan itu malah bukan di daerah situ. Itu warga situ itu ditemukan di aliran di sungai sekitar kawasan Manai dan itu sudah berapa hari lalu ditemukan dan baru tadi dimakamkan di daerah Padisike sini. Kemudian mereka warga kita ini warga bersama tim gabungan ini melakukan pembersihan masjid. Jadi masjid ini sebenarnya cukup tinggi, tapi ikut diterjang banjir bandang. Baik, baik. Sampai ke dalam masjid. Baik. Kalau begitu nanti kita akan tunggu juga perkembangan dari pencarian korban hingga sore nanti, begitu ya rekan Agung. Terima kasih rekan Agung Sulistyo atas laporan Anda dari kawasan Tanah Datar, Sumatera Barat. Lalu sebelumnya ada rekan Wahyu Sikumbang dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali, tetap semangat. Dan pemirsa, usai sudah breaking news kali ini, saya Fazilah Indonesia dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.